Di balik kabut tebal yang menyelimuti hutan Jawa Barat, berdiri sebuah gunung yang tampak megah sekaligus menakutkan. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Salak, tempat di mana keindahan dan kengerian berjalan beriringan, tempat di mana logika manusia berhenti bekerja. Nama Salak bukan berasal dari buah salak seperti yang kita kira. Kata ini datang dari bahasa Sanskerta, salaka, yang berarti perak. Karena saat puncaknya terselimuti kabut pagi, gunung ini memantulkan cahaya putih keperakan yang menawan. Sekaligus mistis, namun di balik keindahan itu tersimpan sejarah kelam, legenda kuno, dan kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak masa kerajaan Pajajaran, Gunung Salak dipercaya sebagai gunung suci, tempat bersemayamnya para dewa dan roh leluhur. Para resi dan bangsawan datang untuk bertapa, mencari wangsit, dan berbicara dengan alam semesta. Bagi masyarakat Sunda kuno, Gunung Salak bukan sekadar gunung, tapi gerbang menuju dunia roh. Legenda paling terkenal di sini adalah tentang Prabu Siliwangi, raja besar Pajajaran yang konon moksa, menghilang bersama raganya di sekitar Gunung Salak. Hingga kini, banyak orang percaya bahwa roh Prabu Siliwangi masih menjaga gunung ini bersama pasukan gaibnya. Malam hari, beberapa pendaki mengaku melihat barisan prajurit kuno berbaju perang, membawa tombak, berjalan rapi di antara kabut, dan lenyap dalam sekejap. Dan ada sosok lain yang tak kalah misterius, Nyi Salak, sang penjaga inti gunung. Ia berwujud wanita cantik, berbusana putih, muncul di sekitar Kawah Ratu, menatap dengan mata yang dingin namun menawan. Banyak yang mengaku mencium aroma melati kuat sebelum melihatnya, dan mereka yang menatap matanya tak pernah sama lagi setelah turun gunung. Gunung Salak memiliki banyak titik yang dipercaya sebagai pintu ke dunia lain. Kawah Ratu, Pasir Reungit, Curug Seribu, Curug Pilung, semuanya menyimpan energi aneh yang sulit dijelaskan. Pendaki sering melapor, kompas berputar sendiri, sinyal hilang total, dan jalan yang sama selalu membawa mereka kembali ke tempat awal. Sebagian warga percaya, itulah cara Gunung Salak menyesatkan orang yang tak menghormati alamnya. Tahun 2007, seorang pendaki muda bernama Rizal hilang di lereng Gunung Salak. 9 hari kemudian, ia ditemukan dalam posisi duduk bersila, kedua tangan di lutut, dan wajahnya terlihat tenang, seperti sedang meditasi. Tak ada luka di tubuhnya, namun aroma melati tercium kuat di sekitar jenazahnya. Sebelum mendaki, Rizal sempat bercanda pada temannya, "Kalau aku nggak balik, cari aku di istana Prabu Siliwangi." Dan kini, kata-katanya menjadi kenyataan yang mengerikan. Tahun 2012, dunia dikejutkan tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di lereng Gunung Salak. Pilot sempat berkomunikasi normal, namun tak lama, radar kehilangan sinyal. Ketika ditemukan, seluruh penumpang tewas. Area jatuhnya pesawat diliputi kabut pekat yang tak kunjung sirna. Kompas rusak, GPS kacau, dan beberapa tim SAR mengaku mendengar suara gamelan dari dalam hutan. Sebagian ilmuwan menyebut ini karena anomali geomagnetik. Tapi bagi warga sekitar, itu tanda bahwa alam marah karena manusia terlalu sombong. Kawah Ratu, tempat terindah sekaligus paling berbahaya di Gunung Salak. Siang hari, pemandangannya seperti lukisan alam. Tapi saat senja datang, semuanya berubah. Pendaki sering mendengar suara tawa lembut, langkah kaki tanpa wujud, atau gamelan yang datang dari arah kawah. Beberapa mengaku melihat sosok putih besar melayang di atas belerang panas. Masyarakat sekitar percaya, disinilah pusat energi Gunung Salak, tempat para makhluk halus berkumpul setiap malam. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat desa kecil di tengah hutan, rumah bambu, lampu obor, dan orang-orang berpakaian kuno menyambut dengan ramah. Namun begitu mereka menoleh sejenak, desa itu menghilang, kosong. Tak ada apa-apa selain kabut tebal. Cerita ini disebut sebagai kampung gaib, tempat hidup para makhluk dari masa Pajajaran yang masih melanjutkan hidup mereka di dimensi berbeda. Di malam-malam tertentu, suara langkah kaki berat sering terdengar dari dalam hutan. Lalu, tampak barisan prajurit berpakaian kerajaan berjalan perlahan dalam kabut. Mereka disebut prajurit siluman, pengawal Prabu Siliwangi yang menolak moksa
agar tetap menjaga gunung, tak akan mengganggu manusia, selama manusia tahu sopan santun. Tapi bagi yang sombong, mereka bisa menyesatkan, bahkan mencelakai. Gunung Salak bukan tempat untuk bermain, ada pantangan yang tak boleh dilanggar. Jangan berbicara kasar, jangan membawa makanan yang mengandung darah, jangan memakai pakaian merah, jangan buang air sembarangan, dan selalu berdoa sebelum mendaki. Mereka yang melanggar sering mendapat peringatan, bisikan lembut yang memanggil namanya, peralatan yang tiba-tiba rusak, atau kabut yang menelan jalan pulang mereka. Gunung Salak adalah tempat di mana dua dunia bertemu, antara yang hidup dan yang tak kasat mata, antara keindahan dan kengerian. Para ilmuwan datang meneliti magnetiknya, para spiritualis datang mencari ketenangan, namun tak ada satupun yang benar-benar memahami rahasia di dalamnya. Mungkin Gunung Salak memang tak ingin dipahami, ia hanya ingin dihormati. Gunung Salak, tempat di mana legenda dan misteri hidup berdampingan, tempat di mana setiap kabut membawa cerita baru, dan tempat di mana setiap langkah manusia selalu diawasi oleh mata yang tak terlihat. Jadi, jika suatu hari kau mendaki Gunung Salak dan mencium aroma melati tanpa sebab, jangan menoleh, karena mungkin Nyi Salak sedang memperhatikanmu.